Halo, saya Kresna Permasari dan hari ini saya akan membahas tentang tantangan digital dalam industri pendidikan dengan fokus pada sektor penerbitan, buku dan juga cerita. Nah, di sini ada kutipan itu berisikan pendidikan bukannya tentang menghitung atau menghafal, tapi juga tentang bercerita. Next, kita akan masuk di industri yang saya pilih adalah industri pendidikan, khususnya penerbitan buku. Kenapa? Karena digitalisasi itu membuka akses belajar yang lebih luas dan juga fleksibel. Kita bisa belajar dari mana saja tanpa batasan tempat ataupun waktu. Biaya pun jadi lebih efisien dan teknologi seperti video serta AI membuat belajar jadi lebih menarik dan juga personal. Nah, apalagi di era pasca pandemi saat ini, sistem pendidikan yang modern dan adaptif sangat dibutuhkan agar tetap relevan. Nah, apa yang perlu kita inovasikan di sini? Yang pertama, ada belajar berbasis VR atau AR yang membuat pembelajaran menjadi lebih nyata. Lalu yang kedua ada akses offline untuk wilayah dengan internet terbatas. Dan yang ketiga adalah pembelajaran inklusif untuk mahasiswa yang em, mengalami disabilitas. Nah, selanjutnya perusahaan yang saya ambil adalah perusahaan Gramedia sebagai perusahaan pemain tradisional dan Wattpad sebagai platform digital. Nah, dua-duanya ini bergerak sama di bidang cerita, tapi dengan pendekatan yang sangat berbeda tentunya. Nah, di sini kita akan membandingkan kedua perusahaan dengan 5 kriteria perbandingan. Yang pertama adalah market reach, di mana Gramedia itu kuat di Indonesia, tapi Wattpad menjangkau pembaca global hanya lewat internet. Nah, lalu ada sisi dominan, di mana Gramedia ini lebih unggul dalam buku cetak. Tapi Wattpad menjadi pemimpin untuk cerita digital, khususnya di kalangan anak muda. Next, kita melangkah ke bagian adaptability, di mana Wattpad itu sangat cepat mengikuti tren digital, sedangkan Gramedia itu baru mulai masuk ke dunia digital. Nah, lalu untuk consumer interaction, Gramedia sendiri itu kita hanya bisa membaca, sedangkan di Wattpad itu kita bisa saling komen, vote, bahkan bentuk membuat cerita itu menjadi lebih viral. Nah, lalu dari sisi service transformation, di mana Gramedia sendiri itu mengubah buku cetak ke buku e-book, sedangkan Wattpad itu sendiri mengubah membaca menjadi pengalaman hiburan yang lebih lengkap. Nah, mengapa industri ini harus berinovasi? Di sini ada dua alasan pertama. Yang pertama itu adalah karena ada perubahan perilaku konsumen, di mana pembaca sekarang lebih suka menyukai akses secara digital. Dan alasan kedua, itu adalah karena ada peluang menciptakan nilai baru yang belum pernah ada, seperti cerita per bab, komunitas aktif, dan potensi adaptasi ke film ataupun serial. Nah, ini tipe inovasi yang saya pilih adalah value proposition innovation. Karena apa? Karena fokusnya itu adalah menciptakan nilai baru untuk konsumen. Bukan cuma jual buku, tapi memberikan pengalaman membaca yang cepat, interaktif, dan juga digital. Nah, selanjutnya ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah saya memilih model inovasi karena sesuai dengan perubahan perilaku konsumen. Yang kedua, langkah kedua itu karena saya melihat peluang untuk menghadirkan pengalaman membaca yang berbeda. Langkah ketiga itu ada cara penerapannya, di mana yang pertama itu buat platform digital berbasis cerita per bab dan komunitas. Yang kedua, sediakan akses untuk penulis baru. Dan yang ketiga adalah tambahkan fitur interaktif seperti komentar, voting, dan juga langkah fleksibel. Nah, langkah keempat itu adalah inovasi ini itu bisa menjangkau lebih banyak pembaca, meningkatkan loyalitas, dan membuka sumber pendapatan baru. Nah, dan yang kelima adalah tujuannya untuk menjaga relevansi perusahaan dan bersaing dengan platform digital seperti Wattpad. Nah, dari kesimpulan yang bisa kita ambil adalah industri pendidikan, khususnya penerbitan, harus berani berinovasi agar tetap relevan. Nah, membaca sendiri itu adalah jendela ilmu. Dan di era digital, menulis dan membaca adalah paket yang komplit untuk menciptakan pengalaman yang lebih berarti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.